Segitiga Bermuda. Kawasan yang pernah sangat viral dan misterius hingga saat ini dan menjadikannya seolah sebagai kawasan terlarang. Penyebabnya adalah banyak kasus penerbangan dan pelayaran hilang misterius di kawasan ini. Hingga saat ini tak ada yang tahu penyebab pastinya. Segitiga Bermuda berada di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda, wilayah seberang Laut Britania Raya, Puerto Rico, wilayah Amerika Serikat, dan Miami, metropolitan terbesar Florida, Amerika Serikat. Secara imajiner, kawasan ini berbentuk segitiga. Berbagai spekulasi dan analisis muncul. Berikut beberapa teori yang mencoba menjelaskan apa yang disebut keangkeran kawasan segitiga Bermuda tersebut. 1. Teori gempa laut dan serangan gelombang besar. Gesekan dan goncangan di dasar lautan Atlantik menghasilkan gelombang dahsyat dan seketika kapal-kapal menjadi hilang kendali dalam beberapa detik saja. Goncangan dan gelombang kuat tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan pesawat serta tidak adanya kemampuan bagi pilot untuk menguasai pesawat. 2. Teori gravitasi, anomali atau penyimpangan magnetic gravity. Segitiga Bermuda terdapat elektromagnet yang besar. Hingga setiap pesawat atau kapal melintas, alat navigasi mereka sama sekali tidak berfungsi. Adanya sumber magnet terbesar di bumi yang tertanam di bawah segitiga Bermuda, sehingga logam bertonton pun dapat tertarik ke dalam. Hal ini juga dilaporkan dalam catatan perjalanan sang penjelajah terkenal Christopher Columbus. Pada masa pelayarannya, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat cahaya aneh berkemilau di cakrawala. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya, ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut. 3. Adanya gas metana di wilayah perairan tersebut. Teori ini dipublikasikan pertama kali tahun 1981 oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat. Teori ini berhasil diuji coba di laboratorium dan hasilnya memuaskan beberapa orang tentang penjelasan yang masuk akal seputar misteri lenyapnya pesawat-pesawat dan kapal laut. Gas ini dapat muncul secara tiba-tiba dari dasar laut retak. Air yang dilalui gas ini mendidih sampai terlihat sebagai air bercahaya putih. Regu penyelamat yang dikerahkan biasanya tidak menemukan sisa sama sekali. Mungkin karena alat dan manusia yang menjadi korban tersedot pusaran air dan jatuh ke dalam lubang bekas retakan dasar laut, lalu tanah dan air yang semula naik ke atas tetapi kemudian mengendap lagi di dasar laut, menimbun mereka semua. Di beberapa daerah lain sepanjang tepi pesisir benua, terdapat tambang metana yang terbentuk kalau gas metana menumpuk di bawah dasar laut yang tidak dapat ditembusnya. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan cahaya aneh berkemilau di cakrawala yang dilaporkan awak kapal Columbus. 4. Teori lubang ruang waktu, lorong waktu yang menyedot hilang semua materi, seperti black hole, lubang hitam yang ada di angkasa. Mungkin di kawasan ini terdapat sebuah gangguan atmosfer di udara berupa lubang di langit. Ke lubang itulah pesawat terbang masuk tanpa sanggup untuk keluar lagi. Dari misteri lubang di langit, ini membentuk sebuah teori tentang adanya semacam perhubungan antara dunia dengan dimensi lain. Teori lain tentang lorong waktu disampaikan oleh Ados Nandik, seorang ilmuwan Amerika. Ia berpendapat, mata manusia tidak bisa melihat keberadaan suatu benda dalam ruang lain, itulah objektivitas keberadaan lorong waktu. 5. Teori pusaran air, blue hole. Di daerah segitiga maut Bermuda konon di dasar lautnya terdapat semacam lubang gua. Dulu gua ini memang sungguh ada, tetapi setelah zaman es berlalu, gua ini tertutup. Arus di dalamnya sangat kuat dan sering membuat pusaran yang berdaya hisap. Banyak kapal-kapal kecil atau manusia yang terhisap ke dalam blue hole itu tanpa daya. 6. Misteri makhluk Sargasso. Misteri lain adalah makhluk laut Sargasso, yang bukan semata-mata hayalan.
Laut Sargasso merupakan sebuah kawasan di Samudra Atlantik yang tidak memiliki batas daratan alias tidak memiliki pantai. Ia dibatasi oleh 4 arus yang membentuk pusaran samudra, yakni di sebelah barat oleh Gulf Stream, di sebelah utara oleh North Atlantic Current, di sebelah timur oleh Canary Current, dan di sebelah selatan oleh North Atlantic Equatorial Current. Keempatnya bersama-sama membentuk sistem arus laut yang berputar searah jarum jam yang disebut North Atlantic Gyre. Nama laut ini diambil dari nama rumput laut yang banyak tumbuh di sana, yakni sargassum. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menulis tentang rumput laut yang ditakutkannya akan menjebak kapalnya dan berpotensi menyembunyikan perairan dangkal yang dapat menenggelamkan mereka, serta kurangnya angin yang ditakutkannya akan menjebak mereka. Pada bulan Juli 1969, pengusaha Inggris dan pelaut amatir Donald Crowhurst menghilang setelah kapal pesiarnya terperosok di Laut Sargasso. Kapal pesiarnya ditemukan kosong dan terombang-ambing beberapa waktu kemudian. 7. Teori tempat tenggelamnya benua Atlantis. Sebuah piramida yang lebih besar skalanya dibandingkan dengan piramida Mesir kuno yang ada di darat, berdiri tegak di dasar laut yang tak pernah diketahui orang ditemukan oleh beberapa ilmuwan Amerika, Prancis dan negara lainnya pada saat melakukan survei di area dasar laut segitiga Bermuda, Samudra Atlantik. Di atas piramida terdapat 2 buah lubang yang sangat besar, air laut dengan kecepatan tinggi melalui kedua lubang ini. Dan oleh karena itu ombak yang besar dapat membentuk pusaran raksasa yang membuat perairan di sekitar ini menimbulkan ombak yang dahsyat menggelora dan badai pada permukaan laut. Ada juga yang curiga bahwa piramida kemungkinan adalah tempat yang mempunyai sejenis kekuatan dan sifat khas energi kosmosnya. Tempat suci yang dilindungi oleh bangsa Atlantis, bisa menarik dan mengumpulkan sinar kosmos, medan energi atau energi gelombang lain yang belum diketahui dan struktur pada bagian dalamnya mungkin adalah resonansi gelombang mikro, yang memiliki efek terhadap suatu benda dan menghimpun sumber energi lainnya. 8. Cuaca ekstrim di Bermuda. Pada Maret 2016, Aviation Safety Network dan US Coast Guard, USCG, memberikan penjelasan mengenai penyebab fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda. Mereka mengatakan bahwa cuaca pada daerah segitiga Bermuda termasuk dalam aktivitas yang ekstrim seperti angin topan atau badai tropis. Cuaca yang buruk memicu disorientasi pada kapal ataupun pesawat yang melintas. Faktor ini telah dikaji oleh para ilmuwan melalui rekaman data cuaca, laporan media massa, laporan terkait dan catatan-catatan lain yang justru diabaikan pada masa lalu. Wilayah segitiga Bermuda rawan terhadap badai dan angin topan, terutama di musim panas dan musim gugur. Gelombang besar dan angin kencang dapat dengan mudah menjebak kapal dan pesawat yang tidak waspada. Kabut tebal yang sering muncul di area ini dapat membatasi jarak pandang secara signifikan. Kabut juga meningkatkan risiko tabrakan antar kapal atau pesawat. Ditambah, segitiga Bermuda memiliki arus laut yang kuat, seperti arus teluk, yang dapat menyeret kapal dan pesawat dari jalurnya. 9. Laut yang dalam. Menurut data National Ocean Service, daerah perairan segitiga Bermuda sangat besar, yaitu berkisar 1.300 meter kubik. Berarti selain luas, kedalaman laut juga berpengaruh. Kapal atau pesawat yang tenggelam bisa hancur berkeping-keping karena tekanan yang besar sehingga tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kedalaman rata-rata laut di segitiga Bermuda berkisar antara 7.900 meter hingga 8.800 meter. Sementara, titik terdalam di segitiga Bermuda adalah Palung Puerto Rico, dengan kedalaman mencapai 8.380 meter. 10. Melebihi muatan yang ditentukan. Perusahaan asuransi laut Lloyd's of London menyatakan bahwa segitiga Bermuda bukanlah lautan yang berbahaya dan sama seperti lautan biasa di seluruh dunia, asalkan tidak membawa angkutan melebihi ketentuan ketika melalui wilayah tersebut. Penjaga pantai mengkonfirmasi keputusan tersebut. Penjelasan tersebut dianggap masuk akal, ditambah dengan sejumlah pengamatan dan penyelidikan kasus. 11. Teori piring terbang, UFO. Pemerintah dan akademis independen AS
mengatakan segitiga Bermuda merupakan pangkalan UFO, sekelompok makhluk luar angkasa alien yang tidak mau diusik oleh manusia, sehingga kendaraan apapun yang melewati teritorial tersebut akan terhisap dan diculik. Wow. Menariknya, menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, misteri segitiga Bermuda hanyalah mitos. Belum ada penelitian yang membuktikan bahwa angka kecelakaan di segitiga Bermuda lebih banyak dari lautan lain. Namun, mungkin tak semisterius yang terjadi di segitiga Bermuda. Bagi penduduk Bermuda, kisah-kisah misterius tersebut dianggapnya sebuah dongeng. Mereka lebih percaya, tenggelamnya kapal-kapal di wilayah segitiga Bermuda lebih disebabkan oleh faktor alam, karena wilayah tersebut merupakan pertemuan antara arus air dingin dari Amerika Utara dengan arus air panas dari Afrika di Samudra Atlantik. Jadi, bagaimana menurutmu?